Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Isaka Namangi dengan NIM 20030303038 kelas A semester 1 akan mereview salah satu buku dari pengantar sosiologi. Bab 1. Sosiologi, bacaan, dan filsafat publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi, atau dipertahankan sampai dikembangkan oleh komprehensif. Sosiologi menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana teori ini masuk akal dan diterapkan. Teori ini atau paradigma sosiologi adalah cara memahami efek kekuatan sosial pada individu sebagai kelompok dan kategori sosial. Ideologi terdiri dari seringkali nilai asumsi dan keyakinan yang membantu aktor sosial untuk memahami fenomena sosial kompleks yang mereka amati dan hadapi dalam interaksi mereka sehari-hari. Ini memungkinkan kita untuk menilai orang lain dan mengevaluasi tindakan dan niat mereka dalam konteks hubungan dan struktur sosial. Bergantung pada ideologi seorang, aktor sosial melihat dan mengevaluasi dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda. Mengkonseptualisasikan sosiologi dan pengetahuan sosiologi sebagai kumpulan wacana. Wacana ini dibentuk oleh serangkaian subwacana tentang topik-topik seperti ekonomi, politik, budaya, dan masyarakat yang digunakan untuk menganalisis hubungan manusia dan masyarakat manusia. Bab 2. Imajinasi sosiologis dan sosiologi kritis. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari teori sosiologi adalah dengan mempraktikkan dan menerapkan apa yang kita pelajari dalam aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial. Penting untuk menjadi produsen teori dan praktisi sosiologi dapat kita praktikkan melalui konsep imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologi menggabungkan teori dan praktik. Melalui konsep ini, Willis menggabungkan analisis makro dan mikro sosiologi dalam pendekatan holistik untuk memahami masalah sosial dan menerapkan perubahan progresif dalam organisasi dan operasi struktur sosial. Willis mendekati teori sosiologi dengan memperhatikan konsekuensi daripada secara eksklusif berfokus pada kebenaran absolut mereka atau objektivitas. Perceraian dan pengangguran adalah contoh bagus dari masalah pribadi. Perceraian dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi pria, wanita, dan anak-anak. Akibat perceraian, seorang mungkin tertekan dan marah, bertindak tidak rasional, dan kehilangan teman serta dukungan keluarga. Ketika seorang kehilangan pekerjaan, individu tersebut mungkin tidak akan berdaya lagi karena tidak mungkin menganggap diri sebagai masyarakat yang produktif, tidak mampu menghidupi diri sendiri atau keluarga. Mereka mungkin kehilangan rumah karena tidak mampu membayar hipotek atau sewa. Akibatnya mereka menjadi tunawisma. Masalah publik mengacu pada faktor-faktor berinteraksi makro yang memiliki konsekuensi bagi jumlah besar orang dan masyarakat. Efek deindustrialisasi di Kanada dalam hal ini kehilangan manufaktur yang bekerja berserikat dan meningkatkan pengangguran di bagian industri negara adalah contoh masalah publik yang mempengaruhi banyak orang. Bab 3. Sosiologi bidang multi aspek. Sosiologi dalam studi sistematis tentang kondisi dan fenomena sosial melalui analisis data yang dapat diamati. Sosiologi adalah disiplin ilmiah. Istilah sains menjelaskan bahwa ada realitas objektif yang dapat dipahami secara rasional melalui penerapan metode ilmiah, observasi, dan eksperimen. Sains didasarkan pada asumsi bahwa keteraturan dalam dunia sosial dapat diamati. Metode ilmiah dapat didasarkan pada premis bahwa alam dipandu oleh hukum alam dan tugas ilmuwan adalah menemukan hukum-hukum ini melalui observasi dan analisis data. Pengetahuan sosiologi menjadi lebih masuk akal bila dipraktikkan dalam interaksi kita sehari-hari. Artinya, pengetahuan sosiologi perlu disahkan dari perspektif teori kritis. Autentikasi menjadi ketika individu dan kelompok lebih menjadi korban komunikasi dan informasi yang terdistorsi dan hegemonik, memanfaatkan penelitian dan pengamatan sosiologi dan menggunakannya untuk membebaskan diri mereka sendiri dan orang lain dan sistem eksploitasi dan hegemonis. Bab 4.
Sosiologi debat dan metode. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sosiologi mempelajari hubungan antara individu dan masyarakat. Namun sosiologi tidak hanya peduli dengan pemahaman perilaku dan keyakinan individu dan dalam isolasi dari individu lain. Sosiologi meneliti hubungan antara agensi dan struktur sosial. Mereka menganalisis hubungan manusia secara langsung dan konteks interaksi tertemukan untuk secara tidak langsung melalui struktur sosial. Sosiologi mengeksplorasi sejauh mana aktor sosial memilih pilihan bebas dan bagaimana pilihan bebas ini mempengaruhi interaksi mereka dengan orang lain dalam masyarakat. Pembagian antara individu atau barang dan masyarakat atau struktur sosial tentang salah satu perdebatan utama dalam sosiologi. Menurut pandangan ini, masyarakat dan hubungan sosial dibangun secara sosial, konstruksionalisme sosial pendapat dan bahwa tidak ada yang alami atau normal tentang dunia yang kita tinggal. Sebaliknya, realitas sosial diciptakan oleh individu untuk mencerminkan kepentingan tertentu di dunia yang belum tentu mereka ciptakan. Manusia memaknai pesan yang diterimanya berdasarkan realitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ada realitas kehidupan sehari-hari yang berbeda. Perspektif ini menyatakan bahwa subkelompok atau kolektif seperti keluarga dan kelompok etnis ras bukanlah fenomena alam, tetapi mereka buatan manusia terikat dan bervariasi secara signifikan di waktu dan tempat. Ini juga berarti bahwa fenomena ini pada akhirnya bersandar pada proses supra-individu dan dari formasi batas kelompok, segresi dan penciptaan hierarki antar kelompok, misalnya ras, jenis kelamin, dan kelas. Namun sebagian orang agensi kami juga telah menginternalisasi nilai-nilai dianggap penting dalam masyarakat kami dan dibatasi oleh aturan dan norma yang berlaku di institusi sosial seperti keluarga, sistem pendidikan, dan ekonomi. Ini disebut sebagai pandangan strukturalis. Bab 5. Bidang sosiologis, konteks, dan sejarah. Inilah disiplin yang menyeratkan kepatuhan pada metode khusus tertentu dalam menyelidiki dan memeriksa masalah dan variabel ini, menunjukkan bahwa setiap disiplin mengikuti perangkat aturan dan standar dalam menyelidiki masalah sosial, budaya, politik, dan psikologi dan lingkungan. Setiap disiplin juga dapat menoleh metode dan teknik digunakan dalam disiplin lain. Namun penekanan berlebihan pada sosiologi dengan mode penyelidikan khusus disiplin saya yakin dapat membatasi pemahaman kita tentang masalah sosial, politik, budaya, struktur, dan hubungan. Untuk itu, sejalan dengan pendekatan Kubo dan Fossum terhadap pendidikan komparatif, buku ini menekankan bahwa sosiologi juga merupakan bidang yang terus berubah. Secara lapangan, implikasinya adalah bahwa sosiologi mengacu pada pengetahuan yang dihasilkan dalam berbagai disiplin ilmu lain untuk lebih memahami kompleksitas masalah tertentu yang menjadi perhatian sosiolog. Secara umum, teori menyediakan pola interpretasi data. Ini menghubungkan satu studi dengan studi lainnya. Ia menyediakan kerangka kerja di mana konsep dan variabel diperoleh signifikan khusus. Dan itu memungkinkan kita untuk menafsirkan makna yang lebih besar dari temuan kita untuk diri kita sendiri dan orang lain. Pendekatan agen manusia mengklaim bahwa manusia kita dibangun secara sosial dan kita membuat ulang norma, nilai, dan lembaga budaya kita melalui tindakan dan aktivitas manusia. Bab 6. Sosiologi dan kebangkitan masyarakat modern. Bagaimana sosiologi awal mendekatkan masyarakat modern, pramodern, dan modern? Bagaimana mereka berteori tentang perubahan dari masyarakat pramodern ke modern? Ide modernitas menjadi subjek utama analisis sosial selama abad ke-19 sebagai akibat dari bentuk revolusi industri dan global ekonomi yang menyertai dan westernisasi dunia. Modernisasi menyoroti pergeseran dari dan perpisahan dengan masyarakat tipe tradisional. Ciri terpenting modernitas adalah bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan diubah, dibentuk kembali, dipindahkan, dibubarkan, dan dipercepat. Modernitas mengacu pada era rasionalitas, birokrasitas, urbanisasi, dan objektivitas. Sebagaimana dipertahankan aspek kepentingan dari Barat modern adalah budaya pencerahan dan asumsi mereka mengenai kesatuan umat manusia, individu sebagai penciptaan sejarah, sentralitas sains sebagai keberadaan tentang dunia, dan penekanan pada kemajuan sosial.
Bab 7 Sosiologi Modernitas dan Perubahan. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, modernitas menyeratkan pergeseran dan tipe masyarakat tradisional dan pandangan dunia sosial, ekonomi, dan politik mereka. Menurut Dines 1990, modernitas mengacu pada mode organisasi dan kehidupan sosial yang muncul di Eropa sejak abad ke-17 dan menjadi mendunia, dan konsekuensinya pengaruhnya. Dines 1991 berpendapat bahwa modernitas adalah zaman dinamis dalam sejarah masyarakat manusia dan dicirikan oleh diskontinuitas yang membedakan dari periode sebelumnya. Dalam modernitas, hubungan dan peristiwa lokal dipengaruhi oleh keputusan politik, kebijakan ekonomi, dan kemajuan teknologi di bagian lain dunia. Misalnya, resesi ekonomi di China akan berdampak pada pertumbuhan dan aktivitas ekonomi di Amerika Serikat dan Kanada. Ketika pasar perumahan Amerika Serikat sedang menurun, ada sedikit permintaan untuk produk kayu yang digunakan dalam proyek konstruksi di Amerika Serikat. Akibatnya, pabrik di British Columbia, Kanada yang memasok kayu ke Amerika Serikat dapat menutup atau memperlambat produksi, yang seringkali berdampak buruk pada penduduk kota yang bergantung pada peluang kerja yang disediakan oleh pabrik ini. Dunia modern adalah dunia yang dinamis dan kabur, di mana periode modern populasi manusia meningkat secara drastis. Begitu pula pusat-pusat kota. Masyarakat modern adalah masyarakat yang diperingati oleh perubahan konstan, cepat, dan permanen. Salah satu cara untuk memvisualisasikan aspek modernitas ini adalah dengan melihat gambar kontemporer dan historis kota-kota tempat Anda tinggal dan membandingkan gambar persimpangan tertentu di kota Anda dari waktu ke waktu. Seperti yang mungkin dibuktikan oleh gambar-gambar ini, dalam waktu kurun beberapa dekade, lokasi geografis tertentu telah mengalami perubahan yang intens. Misalnya, dekat East Highlands dan jalan utama di Vancouver, Kanada dulunya merupakan pusat belanja dan kegiatan sosial bagi individu kelas menengah tahun 1940-an dan 1950-an, dikenal dengan New Deal.